Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Jadi di video Learning Construction for Dummies kali ini kita mau bahas tentang jumlah pengujian tiang pancang, bukan borpel ya, dan jenis tesnya sesuai dengan SNI. Oke, langsung aja. Jadi SNI yang dipakai adalah SNI 8460 tahun 2017, pasal 9.8 tentang uji pondasi tiang. Jadi uji pondasi tiang itu ada dua jenis ya, uji kapasitas ya untuk melakukan pembuktian proving test terhadap desainnya, apakah daya dukungnya 100 ton, 130, 150. Dan yang kedua adalah uji integritas. Ini untuk menguji hasil pekerjaan dari pekerjaan tiangnya. Jadi kayak apakah kalau tiang panjang itu apakah tiangnya patah, apakah tiangnya itu las-lasannya itu retak dan semacamnya kalau itu di tiang panjang. Jadi ujinya itu wajib uji kapasitas dan uji integritas. Lalu berapa jumlahnya? Nah, jadi kalau berdasarkan SNI itu uji kapasitas itu dihitung pakai rumus ini. Jadi sebenarnya persyaratannya itu adalah 1%. 1% dari jumlah tiang kalau jumlah tiangnya itu kurang dari 1000. Nah, kalau misalnya jumlah tiangnya antara 1000 sampai 3000 itu harus ditambahkan 0,8%. Jadi 1,8% kali jumlah tiang. Nah, yang rada bingung bacanya itu adalah yang ini nih, yang C sama yang D. Mungkin teman-teman di sini yang bisa tahu cara bacanya di komen, karena di sini ditulis kalau 3000 sampai 6000 item B. Item B itu sama dengan item A ditambah 1,8%. Apakah artinya ini 1,8% ditambah 0,5% lagi menjadi 2,3%, 2,3%, atau seperti apa bacanya? Mungkin teman-teman sini yang lebih paham bisa komentar. Nah, kalau yang D ini kan berarti kan kalau 2,3 tambah 0,4 berarti 2,7%. Nah, ini saya yang belum gimana cara bacanya kayak gitu. Soalnya aneh nih penulisannya. Jadi item A ditambah 0,8 ini kan kalau 1000 sampai 3000. Lah kalau misalnya ini ternyata angkanya 4000, apakah ini dipakai atau langsung ke sini atau hanya menjadi 1,5% kayak gitu. Nah, biasanya sih tiangnya ya mudah-mudahan gak lebih dari 3000 atau ditanyakan sama yang lebih ahli lagi. Jadi dari jumlah tiang ini nanti dibagi ada tes statis dan tes dinamis. Nah, tes statis itu kayak pakai Kentledge, tahu beton atau pakai aksial itu bisa. Nah, dinamis itu biasanya PDA tes. Nah, jumlah tes statis itu harus 60% dari jumlah NUJ-nya. Misalnya tiangnya 100, jumlahnya 10, 10 yang harus dites. Nah, 6 titiknya itu harus tes statis dan 4 titiknya dikalikan 4 artinya 16 itu harus tes dinamis. Nah, tes statis ini yang 6 titik ini juga harus dibagi lagi. Kalau misalnya ada jumlah yang mengalami tarik itu harus dites tarik minimal 1 gitu kan. Kalau kurang dari 100. Misalnya kalau kurang dari 100 misalnya tadi 1 berarti 1 harus dites tarik. Nah, tes tekannya ini karena tarik ini masuk ke dalam bagian tes aksial itu jadi 60%-nya atau 6 dikurangin 1 menjadi 5 dan lateral itu minimal harus dilakukan satu tes. Jadi satu aksial tarik untuk 100 tiang itu satu aksial tarik, 5 aksial tekan dan satu lateral tes. Nah, sedangkan tes PDA-nya dinamisnya itu 16 titik di mana satu titiknya itu harus di tiang yang sama pada saat pengujian aksial tekan. Nah, ini untuk bangunan gedung ya. Kalau misalnya untuk struktur memanjang kayak jalan, jembatan dan lain sebagainya, itu tiap pier, maksudnya ini tiap pier ya bukan tiap pilar. Ini tiap pier itu dan abutment itu kalau ada pile slab ya pile slab itu harus dilakukan pengujian dinamis kayak gitu kan. Di setiap pilarnya kayak gitu. Nah, sedangkan kalau tadi kan uji kapasitas. Nah, kalau untuk uji integritas itu harus dilakukan 20% dari jumlah tiangnya. Jadi ini untuk menguji kualitas pekerjaan dari tiang pancangnya. Misalnya kayak tadi 100 tiang pancang itu berarti 20 titik harus diuji
PIT test, File Integrity Test. Nah, itu nanti dicek apakah ujungnya itu hancur, apakah sambungannya itu retak, apakah tiangnya bengkok dan lain sebagainya, nanti bisa ketahuan kayak gitu. Nah, ini sama ya kalau misalnya untuk bangunan gedung. Kalau untuk bangunan lain itu ada ketentuannya sendiri. Jadi tiap pier tiap pier abutment itu biasanya perencana atau konsultan sudah menentukan jumlah yang harus ditesnya kayak gitu. Kita masuk ke contoh kasusnya. Contoh kasus yang kurang dari 3.000 titik ya, misalnya pembangunan rumah sakit pakai 2.350 titik tiang panjang di 600 dan terdapat 520 tiang mengalami tarik. Jadi jumlah yang harus diujinya itu 42,3 tiang, nggak usah dibulatkan dulu. Nah, nanti uji statisnya itu 60%-nya. Nah, ini dibulatkan jadi 26 uji tiang statis. Tes tarik aksialnya itu 1% dari yang mengalami tarik ya, dari yang mengalami tarik menjadi dibulatkan menjadi 6 tiang. Nah, karena uji tarik ini termasuk uji aksial, jadi tekannya itu dikurangin. Jadi harusnya itu kan 26 tiang. Nah, dikurangin 6 menjadi cuma 20 tiang. Nah, di sini per satu jenis penampang itu wajib ada satu yang dilakukan tes lateral. Lalu untuk uji dinamisnya itu adalah 4 kali 40% kali jumlah yang harus dites. Jadi jumlahnya itu dibulatkan menjadi 68. Di mana diambil minimal satu ya. Minimal satu dan perencana punya kewenangan ngasih berapa aja, mau 2 atau mau 3, tapi minimal satu itu harus sama tiang yang dilakukan aksial tekan. Jadi misalnya diambil 2 itu dilakukan aksial tekan dulu pakai Kentledge, habis itu setelahnya dilakukan tes PDA. Kenapa aksial tekan dulu nggak PDA dulu? Supaya kepalanya itu nggak rusak. Soalnya kalau di tes PDA biasanya kepalanya itu rada pecah, gompel dan lain sebagainya. Nah, lalu yang harus diuji integritas atau PIT test itu adalah 20%-nya dari jumlah tiang, yaitu 470 tiang. Banyak banget ya emang. Nah, mungkin gitu aja teman-teman. Semoga bermanfaat, dan kalau mau ada yang ditanyakan silahkan di kolom komentar. Terima kasih.